wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis dan ilmu kalam. Nama saya Syafamil Firpatri. Nama saya Yosira Asmani. Nama saya Ria Firpatri. Nama saya Ibrahim Al-Bangji. Nama saya Muhammad Nadir. Nama saya Khalid Jor. Ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan ataupun sifat para perawi. Dan di riwayatnya, adapun salah satu tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis. Yang akan kami jelaskan di sini adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bakri. Lahir di Bukhara 13 Syawal 1904 Hijriah, 21 Juli 810 Masehi. Wafat di Khartak 1 Syawal 256 Hijriah, 1 September 870 Masehi. Atau lebih dikenal Imam Bakri adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah sebagai menyambut dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemain orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Bakri dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Berguru kepada Syekh Ad-Dahili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara pada usia 18 tahun. Dia menerbitkan kitab pertama Fazaya Sahabah wa Tabi'in. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Untuk mengumpulkan dan menyaksikan hadis Sahih Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis. Untuk mengumpulkan dan menyaksikan hadisnya di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basra, Mesir, Hijaz, Mekah, dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal. Di kota-kota ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka dia mengumpulkan dan menghafalkan 1 juta hadis. Adapun karya beliau di antara lain adalah Al-Jami As-Sahih yang dikenal sebagai As-Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Duhafa, As-Safi, dan banyak lainnya. Beliau meninggal pada malam Idul Fitri dalam usia 60 tahun atau 62 dalam hitungan Hijriah. Ia dimakamkan lepas sholat duhur pada hari Idul Fitri. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin atau yang sering juga disebut ilmu kaidah atau ilmu usludin. Adapun salah satu tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam yang akan kami jelaskan di sini adalah Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, lahir di Basra, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Adalah seorang sarjana Muslim Arab dari jurisprudensi Syafi'i, penafsir kitab suci, pembaharu, mujadid, dan teolog skolastik mutakalim yang terkenal sebagai pendiri dari teologi Islam
Asyiriyah. Di masa mudanya dia belajar kepada ayah tiri sekaligus gurunya, Ali Aijubai, seorang tokoh Mu'tazilah di masanya. Namun sebagai menurut sumber-sumber klasik, saat berusia 40 tahun diberitakan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Islam Muhammad sebanyak 3 kali pada suatu bulan Ramadan. Nabi Muhammad memintanya untuk tidak pernah meninggalkan tradisi sunnah yang datang dari dirinya. Saat terbangun, dirinya pun menjadi khawatir karena beberapa pandangannya bertentangan dengan ucapan Nabi Muhammad. Selang 10 hari dirinya bermimpi dan Nabi Muhammad kembali memintanya untuk tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kejadian kedua itu membuatnya meninggalkan ilmu kalam dan hanya mempercayai hadis. Namun pada malam 27 Ramadan, dirinya kembali bermimpi bertemu Nabi Muhammad, dan kali ini Nabi Muhammad mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memintanya untuk meninggalkan ilmu kalam, tetapi hanya memintanya untuk mendukung sunnah-sunnah yang datang dari dirinya. Kejadian ini membuatnya meninggalkan paham Mu'tazilah dan menyusun kerangka baru pemikiran ilmu kalam, teologi Islam, hingga akhirnya hidupnya Al-Asy'ari berhasil menyusun 90 karyanya dan beberapa di antaranya tahan sampai saat ini. Setelah keluar dari mazhab Mu'tazilah dan bergabung dengan pihak teolog tradisionalis, Al-Asy'ari merumuskan teologi Islam Sunni melalui ilmu kalam. Al-Asy'ari menghabiskan sebagian besar karyanya yang menentang pandangan mazhab Mu'tazilah yang mengingkari bahwa Allah dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Adapun karya beliau di antara lain adalah Al-Ibana, Maqalat al-Islamiyin, dan masih banyak lainnya. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau tahun 935 Masehi.